Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berkumpul di tempat yang sangat baik ini untuk satu tujuan yang mulia, yaitu
kegiatan diseminasi atau pengimbasan program guru penggerak yang materinya yaitu tentang budaya positif, dan akan dirangkaikan dengan mungkin semacam bimbingan teknis nanti dari Ibu Trisma mengenai penyusunan soal menggunakan Google Form. Salawat dan taslim senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk ke jalan yang benar. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan guru, istimewa kepada tamu kita yang hari ini biasanya kami sebut Bapak Ibu kalau di guru penggerak itu kolaborasi. Jadi kami dalam melaksanakan program kami selalu berkolaborasi dengan teman-teman tanpa melihat jurusan, tanpa melihat asal sekolah. Pada prinsipnya karena materi yang kami pelajari itu sama, sehingga berkolaborasi dengan siapapun itu bisa. Hari ini kami berkolaborasi dengan teman-teman Matiro Sompa. Jadi CGP-nya Matiro Sompa itu ada 5 ya. Iya. Jadi 5, alhamdulillah 3 dari SMP 4 Matiro Sompa, kemudian 1 dari SMP 1 Matiro Sompa, dan 1 dari SMP 3 Matiro Sompa. SMP 1 Sompa juga ya, Son? Tadinya 3 juga sebetulnya, ini 4, 3 ya yang wawancara. 3 ya. Untuk efektifnya waktu sebelum masuk ke materi, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan kepada kita semua, terutama kepada kami teman-teman calon guru. Mungkin sekedar berbagi pengalaman Pak, apa yang telah dilaksanakan, apa terkait dengan budaya positif, terkait dengan kedisiplinan di sekolah. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah dengan masa dinas yang sama-sama kita tahu sudah mungkin 30-an tahun beliau, dan hampir setengahnya itu beliau memimpin sekolah, sehingga pengalaman itu tidak ada nilainya, tidak bisa kita ukur. Ya mungkin kalau pendidikan bisa kita ukur, tetapi pengalaman itu sangat-sangat berharga, dan itu yang kita butuhkan dari Bapak Kepala Sekolah pada hari ini, sehingga bisa berbagi dengan kita semua. Kami mau kesediaannya Pak memberikan arahan dan mungkin membuka secara resmi kegiatan kami. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa datang di sekolah kita di SMP Matiro Sompa ini. Rekan-rekan guru yang saya hormati serta teman dari SMP 1 yang saya banggakan, SMP 4 Matiro Sompa ini kita sudah bisa, maaf saya cerita dulu mengenai keadaan SMP 4 Matiro Sompa ini. Saya pandang mengenai sekolah SMP Matiro Sompa ini beda sekali dengan SMP 1. Iya, kalau di sini kita keluar sudah melihat rumput yang gondrong. Iya. Kenapa? Karena keadaan kita memang begitu. Artinya sekolah baru beberapa tahun,
Ya, sehingga mengakibatkan belum ada sama sekali papi bloknya. Ya, SMP Nangka juga begitu dulu. Ya, waktu kita bersekolah di sana, zaman kita rumput panjang. Kemudian di SMP 1 Mantero Sumpah itu mulai kecil kami kita sudah kenal karena saya sendiri sekolah di SD 53, kemudian lanjut SMP Langga, belum ada SMP 1 Mantero Sumpah, SMP Langga istilahnya. Iya. Belum ada SMA di Patogong, masuk ke Pintrang. Jadi rekan-rekan yang dari anak-anakku sekalian, saya panggil anak ini karena bapaknya bapaknya kita letih-letih kami dulu. Iya, kita akan semua saudara. Iya. Rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah kalau kita melihat sekarang ini ada istilah guru penggerak. Iya, kalau saya lihat namanya di atas tidak ada pun satu yang Dr. Andes. Iya, itu menandakan masih muda semua ini. Adik-adik semuanya masih muda. Ya, saya tanya dulu waktunya pendaftaran guru penggerak ini pemakaian Pak Muslim, kenapa tidak mendaftar? Dan alasan sudah tua Pak Pak. Iya, alhamdulillah yang maju saya lihat ini adalah yang muda-muda semua. Iya. Kebetulan saya pengangkatan pertama saya di Sidrap, saya bicara-bicara dengan rekan di sana SMP 1 Sidrap. Bagaimana Pak di sekolah? Apakah sudah kurikulum merdeka? Saya bilang belum. Kenapa terlambat sekali di pasar? Iya, katanya itu IKN guru penggerak bagus sekali di sekolah, bagus sekali di sekolah. Kalau sekarang ini tiga guru penggerak kita, marilah kita melanjutkan. Iya, mudah-mudahan tahun yang akan datang masih bisa bertambah ini. Iya. Untuk sementara saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahannya dan nasihatnya kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa program ini selain dari tugas kami sebagai calon guru penggerak, kami juga berharap bahwa apa yang kami sudah dapat di pelatihan itu juga bisa dipelajari oleh teman-teman semua. Jadi bukan berarti bahwa apa yang kami dapat itu yang terbaik, tidak. Tetapi yang kami dapat itu adalah program pemerintah yang secara berjenjang itu memang harus disampaikan kepada semua guru. Ya. Kami termasuk bukan yang pertama juga, karena ini calon guru penggerak ini sudah angkatan ke-6. Artinya sudah ada 5 angkatan sebelumnya. Ya, meskipun Pindrang, kalau Pindrang itu baru 1 angkatan, karena Pindrang hanya ada di angkatan pertama, baru ada lagi di angkatan ke-6. 2, 3, 4, 5 itu tidak ada Kabupaten Pindrang. Jadi untuk Pindrang itu hanya 2, baru 2 angkatan untuk guru penggeraknya. Jadi dengan kata lain, teman-teman yang angkatan 6 ini itu adalah orang kedua yang mendapatkan materi ini. Nah, itu makanya Bapak Ibu, materi ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, dan mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dari apa yang kami sudah dapat. Kami juga perlu sampaikan dari awal bahwa sebelumnya Pak, saya briefing teman-teman ini berlima di kemarin malam, karena saya sudah pastikan bahwa saya berangkat ke Jeneponto hari Minggu subuh.
Sehingga malamnya saya minta mereka supaya briefing, saya sampaikan bukan karena ini sedikit saya ada pengalaman mungkin lebih dari mereka karena saya lebih tua dari mereka. Saya sampaikan bahwa pembelajaran kita itu adalah pembelajaran andragogi, pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu sangat berbeda dengan pembelajaran dengan peserta didik, pasti berbeda. Yang kita hadapi adalah teman kita bahkan jauh lebih tua dari kita. Jadi kemarin dengan Ibu Sukma itu saya sengaja mengundang ke MGMP untuk berbagi. Dengan begitu ada pengalaman ketika bagaimana menghadapi orang tua. Di MGMP saya itu kebanyakan guru-guru tua. Iya, kebanyakan guru-guru tua yang sering hadir. Yang muda-muda saya tidak tahu kenapa malas ikut MGMP. Sehingga bisa kita rasakan bagaimana mengajar, bagaimana berbagi dengan orang tua. Kalau istilah saya berbagi sebetulnya bukan mengajar dengan peserta didik. Pasti ada tantangannya. Nah, kemudian saya juga ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa teman-teman kita ini masih dalam proses pelatihan. Makanya masih CGP istilahnya, calon guru penggerak, belum menjadi guru penggerak. Sehingga tentu saja namanya calon ya, ada kemungkinan bisa jadi guru penggerak, ada juga kemungkinan tidak bisa jadi guru penggerak. Nah, itu bergantung dari prosesnya ketika mengikuti pelatihan. Itu Bapak Ibu yang perlu mungkin saya sampaikan di awal, sehingga saya berharap mungkin kalau ada kekurangan, kelemahan dan keterbatasan kami, keterbatasan saudara-saudara kita nanti dalam proses penyampaian materi ini, lebih awal saya mohon dimaafkan. Dan kami juga berharap bahwa ada masukan-masukan dari kita semua, diskusi dari kita semua terkait dengan materi nantinya. Itu mungkin yang penting untuk saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili teman-teman calon guru penggerak mengucapkan terima kasih banyak. Kita sudah diterima di sini untuk melaksanakan kegiatan ini, itu sudah sangat bersyukur bagi kami Pak. Karena tidak semua sekolah melaksanakan ini. Ada sekolah juga mungkin karena banyak pertimbangan sehingga tidak bisa melaksanakan. Ini sekedar prosesi pembukaan dan selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk materi pertama, saya materi pertama. Ya, terima kasih banyak Pak atas proses pembukaannya. Saya tutup proses pembukaan ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya, ya suatu kebanggaan saya bisa berbagi. Jadi saya bukan mengajar di sini ya Bapak Ibu, saya hanya berbagi apa yang kami dapat dalam pelatihan guru penggerak. Itu kita berbagi supaya kita sama-sama coba mengubah paradigma kita terkait apa yang nanti yang bisa kita lakukan untuk peserta didik kita. Jadi kita sama-sama berdiskusi di sini. Saya tidak akan menyampaikan banyak materi karena materi yang saya sampaikan nantinya itu sudah sering kita lakukan. Terkait lagi sama guru BK, sering sekali dilakukan sama wali-wali kelas. Juga ini suatu pembelajaran buat kita bagaimana kita menghadapi anak wali kita ketika dia melakukan suatu kesalahan. Jadi nanti kita banyak diskusi saja, kita banyak belajar bagaimana memposisikan diri kita sebagai seorang bagi siswa kita, kemudian apa tindakan yang kita lakukan agar siswa kita yang membuat kesalahan itu akan kembali menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi karakter yang baik ketika kembali ke kelompoknya. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya perkenalan dulu.
sama Bapak Ibu guru di sini. Ya, jadi perkenalkan, saya sebenarnya di sini narasumber kelima. Kalau istilahnya ada 5 materi yang ada dalam modul budaya positif, maka saya orang kelima yang harusnya membawakan materi. Ya, ini biodata saya. Nama saya Indriani, asli orang Langah. Bapak saya asli orang Langah, mama saya bukan. Saya lahir dan besar di sini. Kemudian alhamdulillah juga sudah bisa menyusul teman-teman saya. Ibu Sukma itu letting saya juga sudah bisa menyusul. Sama dengan Kak Restina, saya juga merupakan P3K, tapi alhamdulillah saya tahap 1. Ya, kemudian unit kerja saya adalah guru dari UPT SMP Negeri 1 Matiro Sompo. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Ya, baik, itu sekedar biodata saya. Sekarang kita masuk di bahasan pokok yang tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak Sain bahwa ini materi penting karena ini yang akan kita hadapi setiap harinya, yang akan kita temui nantinya. Nah, yang pertama itu adalah posisi kontrol. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas. Apa itu posisi kontrol? Apa itu segitiga restitusi? Nah, sebelum saya masuk di pembahasan pertama, posisi kontrol, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Kita mau sharing dulu terlebih dahulu. Kira-kira ketika ada siswa atau anak didik kita melakukan suatu kesalahan atau berbuat kesalahan, misalnya saya ambil contoh saja, langsung studi kasusnya. Ada siswa kita tidak mengerjakan PR atau tugas yang kita berikan. Apa kira-kira biasa kata-kata yang sering kita ucapkan kepada anak didik kita? Apa kira-kira kata-kata yang kadang kita lontarkan ketika anak didik kita, si A tidak menyelesaikan tugas atau tidak mengerjakan PR yang kita berikan? Lucu sekali ini. Aku tuh sekali. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Apa lagi kata? Nah, posisi kontrol bagi kita seorang guru, kita itu memegang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol terhadap siswa peserta didik kita. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Jadi kita memegang posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua itu pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga itu sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai seorang penghukum, kata-kata mungkin yang paling sering kita ucapkan kepada peserta didik kita seperti ini. Ada suara kita tinggi, mata melotot, dan jari-jari menunjuk atau menghardik peserta didik kita. Nah, itu posisi kontrol yang kita pegang sebagai seorang penghukum. Makanya tadi di awal saya bertanya, kira-kira kalau ada peserta didik kita yang tidak mengerjakan tugas atau PR yang kita berikan, bagaimana ekspresi kita, bagaimana kata-kata yang kita keluarkan. Ya, apalagi kalau tadi yang bilang Ibu jelek cuaca, senang keluar di dalam kelas ini, nanti di luar kerja dulu baru masuk. Nah, kira-kira gestur tubuh kita menunjukkan yang seperti di atas kan, nggak ada suara meninggi, mata kadang keluar melotot, dan ikut pula jemari tak menunjuk atau menghardik peserta didik kita. Nah, itu posisi kontrol yang kita pegang sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah tindakannya seperti ini, nggak ada suara memelas. Tidak kasihan juga itu nak sama orang tua tak? Capek-capek sudah kasih sekolah lagi. Itu kadang tak Bapak Ibu kita utarakan kepada peserta didik kita, nggak ada suara, tak kita melemas, halus, sedih, bahasa tubuh tak merapat pada anak itu. Pokoknya kita kasih buat siswa kita itu timbul rasa bersalah pada dirinya. Nah, terkadang itu dikaitkan, tidak kasihan gitu sama Bapak Ibu tak, setengah mati kasihan kerja panas-panas cari uang. Nah, itu salah satu posisi kontrol juga yang kita pegang terhadap peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ya, adakah mungkin Bapak Ibu di sini memegang posisi kontrol ini? Nah, ada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata selalu senyum jenaka.
Nah itu gestur tubuh ketika kita sebagai teman dengan peserta didik kita. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Kemudian yang terakhir sebagai seorang manajer. Nah, sebagai seorang manajer, apa yang kita tunjukkan? Nada suara kita tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dan pada poin-poin kelima ini, Bapak Ibu, seharusnya sebagai seorang pendidik, kalau kita baca ya Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, kira-kira saya bertanya, kita diskusi Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling baik menurut Bapak Ibu, yang harusnya kita lakukan terhadap peserta didik kita? Posisi kontrol nomor berapa Ibu? 5. Iya, benar sekali. Jadi sebagai seorang pendidik, posisi kontrol diri yang baik atau yang harus kita lakukan terhadap peserta didik kita, yaitu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi kita jangan menghukum atau apa, tapi lebih baik kita berlaku sebagai seorang manajer. Artinya manajer apa? Kita nanti memantau dulu, seperti yang tadi dikatakan Ibu di studi kasus di 50 dasar manusia, kita harus mencari tahu dulu kenapa siswa kita melakukan suatu kesalahan. Jangan langsung memberikan hukuman. Ya, posisi kontrol yang baik sebagai seorang pendidik itu kita adalah sebagai seorang manajer. Nah, jadi itu yang kita harapkan nantinya ketika kami telah melakukan diskusi dengan Bapak Ibu, kita melaksanakan posisi kontrol kita terhadap peserta didik kita itu sebagai seorang manajer. Ya, alangkah baiknya mungkin kita hindari sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, tapi kita ambil posisi sebagai seorang manajer. Ya. Baik Bapak Ibu, ayo kita tebak, kita diskusi. Yang pertama ada 5 pertanyaannya, ada 5 di sini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari kata-kata nomor 1 ini, posisi kontrol apa yang dipegang oleh seorang guru? 2. Posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Kita lihat apakah dia berada pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Yang biasa sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu selalu saja salah. Kira-kira kata-kata ini berada pada posisi kontrol apa? Kamu selalu berbuat salah. Posisi nomor 2. Bagaimana Bapak? 1. Nomor 1. Berarti posisi kontrol penghukum. Ya, kita cek. Iya, betul sekali. Kamu selalu salah. Betul sekali, luar biasa sekali. Aku dulu untuk Bapak. Nah, kemudian yang ketiga, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Dapat ya. Nah, kira-kira posisi kontrol ini jatuh pada apa? Pembuat merasa bersalah, penghukum, manajer, atau pemantau? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Apakah dia teman? Apakah dia masuk penghukum, pemantau, atau manajer? Apa Ibu? Pemantau. Kita cek. Iya, betul. Dia masuk ke pemantau. Kenapa pemantau? Karena dia memberitahukan bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti ada konsekuensi. Sesuai yang telah disepakati, ketika kamu terlambat aturan sekolah, kamu harus menerima konsekuensinya apa. Nah, dia bersikap sebagai seorang pemantau. Nah, yang keempat, kira-kira posisi kontrol apa yang tepat untuk nomor 4? Iya, betul sekali Bapak. Dia posisi kontrol sebagai seorang teman. Satu Pak, yang kelima, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Betul sekali, manajer. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi yang paling baik adalah manajer. Jadi Bapak Ibu, maukah kita sekarang
merubah paradigma kita menjadi seorang manajer? Insya Allah. Maukah kita menghilangkan penghukuman terhadap siswa-siswi kita? Mau? Iya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita coba belajar memposisikan diri kita itu sebagai seorang manajer. Ya, manajer yang baik untuk peserta didik kita supaya peserta didik kita juga merasa nyaman, aman serta dihargai sehingga kebutuhan dasarnya juga terpenuhi. Jadi apa yang menjadi tujuan kita atau tujuan pendidikan kita itu dapat tercapai. Ya baik Bapak Ibu, luar biasa sekali sudah bisa semua memahami tentang posisi kontrol. Sudah bisa, kita lanjut di materi segitiga restitusi. Ini berkaitan ya Ibu dari posisi kontrol ke segitiga restitusi. Nah, apa itu sebenarnya restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan keadaan di mana siswa yang melakukan kesalahan itu bisa memperbaiki kesalahannya sehingga ia ketika harus kembali ke dalam kelompoknya itu dia memiliki karakter yang baik atau sudah menjadi karakter yang kuat. Ya, jadi tujuannya itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu, bahwa kita menciptakan kondisi di mana kita tidak menghukum siswa atau tidak menghakimi siswa, tapi kita menciptakan suatu kondisi di mana siswa nantinya itu mampu menyelesaikan persoalan atau bertanggung jawab terkait persoalan yang ia lakukan. Nah, ini. Kemudian segitiga restitusi itu memiliki 3 landasan dasar untuk pelaksanaannya. Landasan dasar pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas. Nah, yang kedua itu adalah validasi tindakan. Ya. Nanti kita cari tahu apa itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga apa itu menanyakan keyakinan. Apa yang telah kita sepakati seharusnya dibahas dulu nanti materinya, tapi tidak apa-apa nanti Bapak Ibu dapat apa itu keyakinan, keyakinan atau kesepakatan sekelas atau di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut yang pertama, dasar pertama untuk pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, apa yang kita lakukan di kegiatan menstabilkan identitas? Nah, yang kita lakukan itu kita membuat dulu siswa, tidak menghakimi siswa, tapi membuat dulu mereka rileks, mencari tahu dulu, memberitahukan bahwa manusia itu normal membuat salah. Kita jangan langsung panggil kalau ada salah. Kenapa begini? Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk siswa ketika dia melakukan kesalahan, kita jangan menghadik, jangan langsung ini. Tapi kita harus menstabilkan dulu identitas mereka. Kita tanyakan dulu bahwa kita beritahukan dulu bahwa setiap manusia itu wajar ketika berbuat salah, wajar. Tapi bagaimana nantinya kesalahan yang kita perbuat itu harus kita tahu konsekuensinya dan harus kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Jadi kita menstabilkan terlebih dahulu identitas dari peserta didik kita. Nah, ini beberapa Bapak Ibu perkataan yang boleh kita ucapkan kepada siswa pada saat menstabilkan identitas mereka. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jangan langsung tidak boleh orang berbuat seperti itu. Ini. Ya, kita nggak boleh seperti itu kepada peserta didik karena berbuat salah itu wajar, manusiawi sih Bapak Ibu. Kita pun juga orang besar, tentu kadang berbuat salah kan. Kalau langsung dikasih begitu peserta didik kita, Bapak Ibu coba bayangkan perasaannya. Bagaimana kalau langsung ditanya seperti itu. Jadi lebih baik kita ademkan dulu suasana. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa nah. Begini. Ya. Beberapa kata-kata yang bisa kita lakukan. Nah, itu menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan. Nah, validasi tindakan di sini kita biarkan dulu siswa tahu apa yang ia perbuat, apa kesalahan yang ia lakukan. Nah, kita bisa memberikan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Iya nak, ibu tahu kesalahan apa yang ibu mau tahu. Kamu dalam melakukan kesalahan itu atau melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, kira-kira apa tujuan kamu melakukan perbuatan tersebut? Jadi kita validasi dulu tindakan. Kenapa siswa kita melakukan tindakan tersebut? Karena kan terkadang itu ada anak-anak melakukan sesuatu karena ada tujuannya.
Jadi kita cari tahu dulu seperti tadi yang dibilang Ibu. Cari tahu dulu kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Jangan langsung, oh iya salah memang tonggo. Begini, ya Bapak Ibu. Ini beberapa kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya, saya lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi lebih baiknya Bapak Ibu kita itu punya kesepakatan dulu dengan peserta didik. Dari kesepakatan itu nanti lahir namanya keyakinan. Ya, keyakinan itu yang akan kita pegang dalam keseharian kita dengan peserta didik. Jadi ketika mereka berbuat salah, kita kembalikan lagi kepada peserta didik. Kira-kira apa keyakinan yang sudah kamu langgar? Ya, jadi ini penting kita buat dulu suatu kesepakatan dengan siswa, kesepakatan keyakinan bahwa ketika kamu melakukan ini berarti kamu melanggar keyakinan ini, dan ini adalah konsekuensi yang akan kamu dapatkan ketika melanggar hal tersebut. Nah, jadi ini 3 dasar ketika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Lebih baiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, menstabilkan dulu peserta didik kita, identitas peserta didik kita, kemudian validasi tindakannya, kenapa dia melakukan kesalahan itu atau melakukan perbuatan itu, kemudian kita kuatkan dengan keyakinan apa yang telah ia langgar. Ya, jadi ada 3. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita terapkan segitiga restitusi, itu akan bisa menimbulkan budaya positif dari peserta didik kita. Peserta didik kita juga nantinya akan merasa bahwa mereka dihargai, mereka dapat mengeluarkan pendapat mereka, mereka bisa leluasa mengutarakan kenapa mereka bisa berbuat seperti itu. Jadi tidak ada rasa beban di hati peserta didik kita. Diharapkan pula dengan adanya seperti ini mereka sudah bisa mengurangi tindakan-tindakan di luar keyakinan yang kita sudah sepakati. Ya, bagaimana Bapak Ibu, bisa dipahami untuk segitiga restitusi? Ya, kalau sudah Bapak Ibu, kita berdiskusi kembali. Ini agak kecil ya Bapak Ibu. Ada. Oh ya, kalau begitu kita nonton saja. Kasus kita perlihatkan, kira-kira nanti Bapak Ibu dibagikan kayak tadi Bapak Ibu ada tempat menempel. Jadi nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab, sedikit agak banyak Bapak Ibu ya, 3. Terkait materi tadi posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Ya, ini studi kasusnya. Silakan Bapak Ibu simak dan baca. Kemudian nanti kalau sudah kita coba-coba berdiskusi terkait apa nanti pertanyaan yang muncul dari studi kasus di atas. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu?
Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu tadi Bapak Ibu contoh pelaksanaan segitiga restitusi terhadap siswa yang mengalami suatu kejadian. Nah, jadi dari tadi contoh Bapak Ibu yang sudah ditampilkan, sudahkah ada terbayang di pikiran kita sebagai seorang pendidik bagaimana kira-kira nantinya melakukan sesuatu ketika siswa kita melakukan kesalahan? Ya, ada 3 standar dasar dari segitiga restitusi yang bisa kita terapkan, Bapak Ibu ya. Itu kita sebagai sharing bagaimana kita melakukan sesuatu kalau ada siswa kita melakukan kesalahan. Ya, lanjut. Ya, sayangnya studi kasus saya kecil Bapak Ibu, tapi kasusnya tadi mirip-mirip seperti itu ya Bapak Ibu. Cuma ada beberapa pertanyaan yang saya harapkan nanti Bapak Ibu tulis di stick note. Jadi nanti kita bisa tahu kira-kira kalau Bapak Ibu menghadapi tadi masalah seperti itu, apa kira-kira skenario yang Bapak lakukan. Apa kata-kata yang Bapak berikan terhadap siswa ketika menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua ketika melakukan validasi tindakan. Dan yang ketiga ketika menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah ada diberikan contoh Bapak Ibu ya. Pas ditanya tentang menstabilkan identitasnya. Sudah ada kapan tadi dilihat contohnya apa yang dikatakan guru tadi ketika dia menstabilkan identitas dari siswanya tadi. Kemudian menanyakan keyakinannya juga sudah. Jadi saya mau juga tahu ketika Bapak Ibu menghadapi permasalahan seperti tadi, siswa tadi dapat siswa seperti itu, kira-kira apa yang Bapak lakukan atau apa kata-kata yang Bapak berikan kepada siswa-siswa kita ketika melakukan kesalahan. Tidak kelihatan? Ya nanti. Yang jelasnya 3 dulu Bapak ya. Kira-kira misalnya ada studi kasus siswa kita melakukan kesalahan yang kayak tadi di video itu, kira-kira apa yang Bapak ucapkan ke siswa tersebut ketika menstabilkan identitasnya. Kemudian lanjut bagaimana kata-kata Bapak ketika Bapak melakukan validasi tindakan, kemudian keyakinannya. Bisa Bapak Ibu? Ya, bisa. Ya, bisa. Saya bagikan signalnya, silakan Bapak Ibu tulis. Nih ada pertanyaannya, ini yang harus kita diskusikan bersama. Apa yang dikatakan guru, tapi Bapak Ibu ya. Ya, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas terkait tadi masalah yang ditampilkan sebelumnya. Kemudian validasi tindakannya apa yang sebaiknya dikatakan guru tersebut. Kemudian ketika mencari keyakinan apa yang harus diyakini oleh peserta didik kita. Kemudian yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Mario dan Adi. Dan yang ketiga, 5 posisi kontrol atau posisi mana yang dipraktekkan tadi guru tersebut. Apakah dia sebagai pendukung, apakah dia sebagai pemantau, atau dia sebagai teman, atau dia sebagai pembuat merasa bersalah, atau dia sebagai manajer. Nah, kira-kira yang dilakukan guru itu berada di posisi kontrol mana? Iya. Silakan Bapak Ibu. Kasih kembali ke Ibu, Mario, Adi,
Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada dasarnya ya. Pasti seru main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah kalian melakukan itu? Kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keinginan kelas kita. Besok ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Jadi itu tadi kasusnya. Jadi itu tadi kasusnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi. Nah, ini yang saya minta Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, kemudian pada saat validasi tindakan dan mencari keyakinan. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan sudah dibahas 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Mario dan Aji ketika melakukan kesalahan tadi atau perbuatan tadi. Dan yang ketiga, dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah kita diskusikan bersama di awal, posisi mana yang dipraktikkan oleh Bapak Guru? Pak Joko. Ya, silakan Bapak Ibu. Tiga pertanyaan, satu yang menjawab. Teman.
Inggris ketimbang pada pemberi rasa bersalah. Oh ini lebih banyak pemberi rasa bersalah menghukum. Kadang-kadang juga teman. Kasih contoh aja teman kan. Tidak bisa mencontoh ya, boleh contoh tidak ada tulis. Kata saya di mana bawakan. Kalau mau agak ini. Mario, apa yang kamu lakukan dengan Andi? Iya, sampai naik gunungnya. Iya kan apa sih pada pemimpin sesuatu tuh nak kena ki. Iya, kan kira kenapa itu baru ingat ya. Apa yang dilakukan? Ya, kita mulai ya kan tuh jalan. Iya, kata-kata apa yang menunjukkan. Kalau ada makan hanya di kata-kata ini. Dikatakan baik saja. Itu. Jawabannya buat. Gimana nih? Iya. Ya, ini saya kasih lihat kembali studi kasusnya Bapak, Ibu. Supaya Kira-kira di mana kalimat di sini yang menunjukkan bahwa Bapak Guru itu sedang menstabilkan identitas dari siswa. Kira-kira mana dari ucapan atau percakapan Pak Joko dengan Mario dan Adi yang memperlihatkan bahwa Pak Joko ini sedang menstabilkan identitas dari peserta didiknya. Ya, tadi untuk apa ini Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, kata-kata yang bisa kita gunakan itu boleh kayak ini. Manusia itu berbuat salah, wajar, tidak apa-apa. Nah, itu salah satu ucapan yang bisa kita berikan atau beritahukan kepada siswa kita ketika kita mencoba menstabilkan identitas mereka. Ya, berbuat salah itu wajar, memang sudah manusiawi. bisa jalan kalau yang banyak nggak bisa ya. Atau dibacakan bisa mana tadi? Ya, baik Bapak Ibu, kita akan coba diskusi kembali Bapak Ibu terkait pertanyaan pertama, apa yang dikatakan Pak Joko untuk menstabilkan di slide 13 Ibu, menstabilkan peserta didiknya. Nah, seperti ini contohnya. Coba nggak bisa digeser Ibu.
Geser dikit. Kalau tidak negatif saya yang bergeser. Mohon maaf ya Ibu, ada kesalahan teknis sedikit. Panjang semua ini. Saya sudah juga panjang. Ya, jadi saya harap nanti Bapak Ibu tetap melanjutkan untuk pertanyaan tadi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba bahas terkait pertanyaan tadi, kita diskusikan bersama apa yang dikatakan Pak Joko untuk menstabilkan identitas dari Mario dan Adi. Ya, yang Pak Joko katakan itu ini. Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama dengan kalian terkait apa yang tadi situasi tadi yang terjadi. Jadi itu yang dikatakan Pak Joko untuk menstabilkan terlebih dahulu. Dia tidak langsung menyalahkan Mario dan Adi. Padahal kalau kita lihat tadi studi kasusnya yang yang pada saat main lempar-lempar, siapa wajah tadi yang terkena Bapak Ibu? Ibu. Nah, bukan setnya. Kalau kita bawa dalam kondisi kita kira-kira apa yang kita lakukan? Apalagi ini bukan ibu keseta yang kena. Pasti Bapak Ibu ya, kita sudah iya. Itu yang harus kita hindari, kita lakukan terhadap peserta didik kita. Kita diberitahukan bahwa ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengganti kebiasaan kita dulunya seperti itu menjadi menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu, kita jangan langsung menyalahkan peserta didik kita. Nah, kita stabilkan mereka dulu, kita buat bahwa mereka tidak sepenuhnya akan kita salahkan, tapi kita di sini sama-sama mencari apa yang menjadi apa yang menjadi kasus yang terjadi tadi. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah validasi tindakannya. Ya, kita cari tahu pasti Mario dan Adi tadi punya alasan mengapa sampai situasi tersebut bisa terjadi. Ya, jadi di situ Pak Joko memvalidasi tindakannya. Kalian pasti melakukan itu karena ada alasannya. Itu yang ditanyakan. Nah, tanyakan dulu kenapa sampai mereka bisa saling melempar makanan. Dan yang ketiga itu mencari keyakinannya, siswa-siswanya tadi. Nah, sekarang yang dia ucapkan Pak Joko ini, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Nah, makanya tadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu dapat materi tentang keyakinan kelas. Jadi lebih paham nanti supaya kita untuk melaksanakan budaya positif, alangkah baiknya kita punya dulu kesepakatan atau keyakinan bersama antara peserta didik kita. Jadi nantinya ketika mereka berada dalam situasi berbuat kesalahan, kita bisa membawa mereka bahwa kita loh pernah membuat keyakinan, sudah kesepakatan bersama, dan ini tidak boleh kita langgar. Ketika kita langgar maka ada konsekuensi yang kita peroleh, dan harus kita sebagai yang melakukan kesalahan tersebut bisa bertanggung jawab terkait masalah yang kita perbuat. Nah, pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Ya, kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Iya, kesenangan. Kebutuhan itu yang dia butuhkan adalah kebutuhan kesenangan. Kemudian, menurut Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, posisi kontrol apa yang dipegang oleh Bapak Joko? Manajer, betul sekali, tepat sekali, sebagai manajer. Ya, aplaus dulu buat diri kita Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali. Jadi itu tadi Bapak Ibu sekedar sedikit berdiskusi bersama terkait penanganan siswa kita ketika berada pada situasi seperti tersebut. Langkah baiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Mari kita menghindari posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, tapi mari kita menjalankan posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai seorang manajer.
Ya baik Bapak Ibu, masih ada satu materi lagi yang akan dibawakan oleh materi selanjutnya. Demikian dari saya, materi saya posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya berharap Bapak Ibu nantinya bisa menerapkan segitiga restitusi ini terhadap siswa-siswi kita. Jadi jangan langsung dijudge siswa kita ya. Mari kita berusaha membawa mereka untuk bisa kembali kepada karakter yang baik mereka. Ya baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, posisi kontrolnya pemantau kan. Manajer ke pemantau kan, pemberi rasa bersalah. Oh ini lebih baik pemberi rasa bersalah menghukum. Karena kalian juga teman. Soalnya gak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh teman CGP Angkatan 6, saya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana memulai menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Harapan saya ke depannya, semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan guru dan tenaga kependidikan tentang hal-hal positif di sekolah. Terima kasih.